DBD di Kabupaten Kudus tahun 2022 ini bagaimana Pak? Mohon izin, saya Moga Masker. Kami sampaikan bahwasanya untuk kasus DBD di Kabupaten Kudus sampai Mei tahun 2022 itu ada 280 kasus ya. Yang mana kasus 280 itu rata-rata adalah kasusnya adalah anak-anak di bawah 15 tahun dan hampir 80% ini adalah kasus anak, yang mana memang anak ini adalah anak yang sangat rentan, di mana daya tahan tubuhnya itu sangat rendah sekali dibanding tahun lalu Pak, dengan durasi dalam waktu yang sama mungkin sejak Januari iya. sampai ada peningkatan nggak Pak? Dari data yang ada yang kami terima pada tahun 2021, total keseluruhan Januari sampai tahun Desember 2021 itu ada 152 kasus ya, yang mana untuk kenaikan ini, jadi untuk tahun 2022 ini ada kenaikan ya, ini dikarenakan karena perubahan iklim yang ekstrim sekali, yang mana pada akhir tahun 2021 Desember itu, kemudian Januari sampai Februari Maret itu tingkat intensitas hujannya sangat tinggi, dan perubahan iklim mungkin hujan kemudian panas itu sangat ekstrim sekali, sehingga menimbulkan juga perindukan nyamuk itu sangat tinggi sekali. Jadi di samping ada perkembangan nyamuk Aedes aegypti itu juga didukung mungkin karena yang terkena ini rata-rata adalah anak-anak, juga karena anak-anak itu kan daya tahan tubuhnya sangat rendah sekali. Berarti iklim ini berpengaruh juga ya Pak? Sangat berpengaruh sekali. Ya, mungkin kasusnya ini tidak hanya di Kudus saja, mungkin kota-kota lain ya, ini juga ada peningkatan kasus untuk DBD-nya. Untuk antisipasi sendiri Pak? Antisipasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, kita tetap mengedepankan upaya dengan gerakan PSN, pemberantasan sarang nyamuk ya. Jadi yang pertama adalah menguras, kemudian menutup, kemudian menggunakan ataupun mengdaur ulang barang-barang bekas yang ada. Jadi menguras, kalau kita menguras mungkin kita kalau di rumah sering aja menguras kamar mandi yang mungkin kecil ya, yang mungkin tiap hari itu bisa dikuras tiap harinya, agar supaya di situ tidak menjadi tempat perindukan nyamuk. Ataupun kalaupun tempat mandinya itu, kamar mandinya itu terlalu besar, itu bisa menggunakan abade ya. Abade ini bisa diperoleh gratis di puskesmas. Ini bisa diperoleh di puskesmas. Dan untuk menutup, silahkan kalau ada barang-barang yang kira-kira ada gentong ya kan, yang ada airnya ataupun tempat tandon air itu harus ditutup semua, yang kemungkinan akan terjadi perkembangan dan perindukan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian kalau mendaur ulang, silahkan kalau barang-barang bekas ya, yang kira-kira ada nilai ekonomisnya bisa dijual. Mungkin kalau yang punya mobil biasanya banyak yang udah ganti, ini digunakan lagi ya kan, digunakan lagi, tapi di rumah hanya disimpan aja. Nah kemudian itu kalau ditempatkan di belakang kena hujan, kemudian airnya itu bisa terjadi perindukan, itu bisa dijual mungkin, ataupun yang memang tidak ada nilai ekonomisnya bisa dikubur atau ditutup lah seperti itu, atau dibersihkan, sehingga upaya-upaya ini bisa menutup kemungkinan berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti ya, yang berkembang di Kabupaten Kudus. Dan upaya kita juga melaksanakan kegiatan gerakan satu rumah satu Jumante, di mana setiap puskesmas yang ada di kita itu berupaya agar ada petugas ya, yang juru yang mengawasi tentang jentik-jentik nyamuk yang ada di rumah ya. Kalau ada kemungkinan itu, kita bisa menunjuk siapa yang ada di rumah, bisa ibu, bisa anaknya atau bapaknya, agar supaya lingkungan pertama di rumah itu terbebas dari perkembangan nyamuk Aedes aegypti.